Nah ini yang belum dikelirkan, gitu maksud saya. Siapa yang mengelola? Nah, yang kedua, bagaimana profit sharingnya dengan pemerintah daerah? Di situ permasalahannya, Pak. Memang kalau KIHT ini kan memang perencanaannya dari tahun 2020. Kemudian tidak bisa dieksekusi di 2021. Mungkin karena banyak faktor lah masih di situ yang belum diselesaikan. Terutama informasi dari sana kan informasinya ini masalah lahan ini yang belum clear gitu kan, sehingga 2021 nggak bisa. Nah akhirnya kan ada kita pertemuan, permasalahan lahan sudah selesai sehingga 2021 itu semua termasuk dari AMDAL-nya juga semua sudah termasuk feasibility study-nya juga sudah semua, sehingga itu dasarnya sehingga itu mulai dieksekusi, dan itu kan bulan Oktober itu sudah ada pemenang tendernya gitu. Berarti tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan nggak soal KIHT ini ya? Sebenarnya kalau dari sisi kita sih intinya ini dibangun, kemudian setelah itu ada semacam ada MOU gitu sama provinsi, karena ini hanya ada satu mungkin se-Indonesia ini kasus yang seperti ini gitu. Artinya provinsi yang punya anggaran untuk membangun, daerah yang punya tanah bagi tempat lokasi pembangunan gitu. Tapi juga terkait dengan rencana aksi-aksi itu gimana mendagapinya? Dan aksi-aksi sebelumnya juga soal KIHT. Nah, sepanjang ini kan belum saya tahu apa sebenarnya keinginan itu gitu. Walaupun kemarin memang sudah ada sosialisasi, tapi kebetulan saya tidak ikut waktu itu, yang hadir Pak Kadis termasuk Pak Sekda semua kan di Pomodong. Nah, apa hasil dan sebagainya kan sebenarnya tidak ada permasalahan. Nah, sehingga kemudian ditindaklanjuti lah dengan itu gitu. Nah, kemudian berkembang setelah itu ya kita tidak tahu seperti apa nanti ini, apa sih keinginan dari masyarakat itu kan belum kita jelas gitu. Kalau target penyelesaiannya sampai tahun berapa kayaknya? Kita kan ini targetnya tahun 2022 ini sudah selesai. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi manfaat, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan gitu. Terus setidaknya kenapa dibangun di situ kan memang industri hasil tembakau kita sebagian besar itu di Mas Bage gitu. Jadi akan menerima manfaat besar sebenarnya ya teman-teman di Mas Bage gitu. Nah, apa permasalahannya? Nah, itulah yang kita mau tahu juga ya nanti. Kalau KIHT ini ditunda, pembangunannya siapa yang paling dirugikan ya nanti? Kalau ditunda malah kita rugi semua, Pak. Semua ya, terutama petani. Iya, terutama ini yang bergerak di sektor industri ini, industri hasil tembakau ini. Kita kan sudah lakukan pelatihan juga bagaimana masyarakat kita ini bisa tidak hanya mengemas saja, tetapi juga membuat rokok. Nah, kalau sudah bisa buat rokok, ya sudah kita arahkan aja masuk di KIHT itu gitu. Nah, yang kedua, ini kan kita banyak sekali nih keluhan dari masyarakat ini, terutama yang bergerak di sektor itu, industri hasil tembakau itu, sulitnya mendapatkan cukai. Nah, kalau ada di situ, kan lebih mudah. Siapa yang dirugikan? Malah kita untung sebenarnya. Berarti boleh masyarakat membuat rokok yang dimaksud rokok. Oh iya, iya. Sepanjang dia sudah lengkap persyaratan perizinan dan sebagainya, makanya di situ nanti kan ada badan pengelola, lembaga pengelola. Nah ini yang belum dikelirkan, gitu maksud saya. Siapa yang mengelola? Nah, yang kedua, bagaimana profit sharingnya dengan pemerintah daerah? Di situ permasalahannya, Pak, bukan yang lain. Jadi kalau sudah jelas itu, saya rasa provinsi maupun kabupaten dia akan mendapatkan hak yang sama. Kalau model pembagian dalam tanda kutip keuntungannya PAD-nya sama provinsi kabupaten. Nah itu yang perlu dibicarakan. Belum ya? Belum itu, makanya itu yang kita coba komunikasikan dari awal. Tapi kan belum ada tanggapan. Kenapa belum ada tanggapan? Mungkin ini masih tarik ulur apa iya apa tidak. Apakah tidak jadi masalah ini kan? Artinya hal itu belum dibicarakan tapi pembangunan sudah berjalan? Saya rasa tidak jadi masalah karena memang komitmen waktu itu dari pihak Bapeda provinsi. Yang penting ini bangunan kita siapkan dulu. Masalah yang lain kita bisa sambil jalan. Itu yang saya pegang.